Nah, kelanjutannya terus bagaimana? Satu-satunya jalan biar aku ndak jadi objek, ayo bertarung. Subjek dengan subjek. Nah, kalau aku jadi objekmu, sebaliknya juga sekarang kamu juga bagi objekku. Gitu loh. Temenmu yang datang jadi, dia juga sekarang objekkanlah. Saling mengobjekkan. Jadi pertemuan antar manusia itu pertemuan pertarungan untuk siapa yang jadi objeknya siapa. Saling mengancam, siapa lebih kuat. Jadi pertempuran saling mengobjekkan. Daripada aku yang jadi objek, sekarang tak balik. Kamu aja yang jadi objek. Sekarang kamu tak atur gimana caranya biar kamu yang manut sesuai perspektifku. Temanmu datang lihat kamu tadi joget-joget, sekarang kamu gak jadi joget, kurang ajar. Sekarang gantian, kamu yang jadi objek. Kalau ke kamarku sandalnya dilepas. Kalau sekarang kan jadi dia gak bebas sudah. Kalau ke kamarku tunggu di sana di ruang tamu, jangan masuk dulu. Itu kan pokoknya itu kan pertarungan saling mengobjekkan. Temanmu tadi maunya bebas pakai sandal, tidak bisa bebas sekarang. Kamu yang mengobjekkan dia sekarang. Jadi hidup ini katanya Sartre pertarungan saling mengobjekkan. Ngaji ini siapa subjek siapa objek. Itu pertarungan sebenarnya, cuma kamu tidak sadar. Siapa yang bebas, siapa yang terikat, siapa yang masing-masing orang mengekspresikan perjuangannya sendiri-sendiri. Meskipun kamu tidak sadar. Dosen sama mahasiswa itu juga pertempuran saling mengobjekkan. Pemerintah sama rakyat itu juga pertarungan saling mengobjekkan. Siapa yang harus manut siapa? DPR sama pemerintah, KPK sama DPR itu saling mengobjekkan. Selalu begitu. Itulah fenomenologi kebencian. Itulah fenomenanya. Kenapa kebencian itu jadi modus dalam kehidupan? Karena ternyata setiap orang itu ancaman bagi eksistensi orang yang lain. Jadi lebih mudah membenci daripada mencintai. Kalau saling mencintai itu bisa nggak Pak? Bisa, tapi itu modus. Cinta itu modus lagi-lagi apa? Untuk saling mengobjekkan. Modus untuk siapa yang menang, siapa yang ngatur, siapa jadi objeknya siapa. Gitu loh. Gara-gara punya pacar, akhirnya kamu hidupnya ada di mata pacarmu, kamu diobjekkan oleh pacarmu. Entah cara berpakaian, entah menghabiskan waktu malam mingguan, entah itu kan saling mengobjekkan. Katanya kamu cinta, disuruh cukur aja ndak mau. Oh ya deh aku tak cukur. Loh, itu kan saling mengobjekkan. Ya kan? Katanya sayang, masa jemput gitu aja nggak mau, ya wis tak jemput. Itu kan pertarungan saling mengobjekkan. Katanya cinta, diapeli aja ndak mau, nolak terus, diajak jalan-jalan kok ndak mau. Ya wis resikonya. Itu sebenarnya saling mengobjekkan. Ingin memuaskan ego dan subjektivitas masing-masing. Makanya cinta dan benci itu sebenarnya garisnya tipis. Orang yang bisa membenci itu hanya orang yang mungkin mencintai. Ya kan? Bapak sama anak itu kan kadang-kadang bisa, nggak mungkin kan nggak sayang, tapi kadang-kadang bapaknya juga sebel luar biasa sama anaknya dikandani ramanut. Itu kan jenis kebencian juga. Sama temen itu kan bisa membenci. Sama pacar akhirnya bisa lahir benci. Oke, kenapa? Karena memang hakikatnya itu pertarungan untuk saling mengobjekkan. Maka katanya Sartre, kalau ada yang bilang kita, itu sebenarnya absurd. Ya. Jadi kita kan kayak Cak Lontong itu kan lu aja kali.
bukan kita. Kita itu baru laku kalau ada pihak ketiga. Ada aku, ada kamu. Tadi kan saling mengobjekkan. Kita ini baru jalan kalau ada dia. Nah, kita bergabung kerjasama untuk mengobjekkan dia. Kita itu jalan kalau ada musuh bersama namanya dia. Kalau enggak, kalau hanya berdua, itu ceritanya bukan lagi kita. Sebenarnya kita saling menaklukkan. Aku dan kamu. Jadi aku dan kamu tidak selalu menghasilkan kita. Ada kita atau kami itu kalau ada pihak ketiga. Ngomong kita itu kan selalu keluar, bukan sama yang di sebelah kita. Jadi kalau kita berdua sama ada orang lain itu kan, gini loh Pak, kita kan selalu itu. Jadi selalu ada pihak yang lain. Jadi tidak pernah kita itu kalau cuma aku dan kamu. Harus ada dia, baru ada kita. Dan kita itu absurd. Karena apa? Karena ikatan kita itu terbatasi oleh orang ketiga ini. Kalau orang ketiganya tidak ada, akhirnya yang ada hanya aku dan kamu, dan kita bertarung lagi saling mengobjekkan. Kalau contohnya Sartre, kayak relasi juragan sama buruh sama pemerintah. Ketika pemerintah belum hadir, ya pertarungan hebat antara majikan sama buruh. Saling mengobjekkan siapa yang menang. Kapitalisme apa sosialisme. Tapi begitu pemerintah hadir, majikan sama buruh kerjasama ini. Dalam rangka apa? Melawan pemerintah. Biar nggak diatur macam-macam sehingga perusahaannya nggak bubar. Nah, begitu pemerintah sudah takluk, ini tarung lagi majikan sama buruh. Itu kalau di contohnya Sartre. Jadi kita itu absurd. Jangan percaya dengan kita. Iya, lu aja kali. Bukan kita. Jadi termasuk cinta. Cinta itu akan kuat kalau ada musuh bersama. Berdua. Kalau tidak ada musuh biasanya gegeran dewe. Karena yang ada aku dan kamu. Kalau ada kita jatuh cinta, ini loh ada orang ketiga yang ganggu, yang sama-sama gak disukai, itu biasanya tambah kuat. Bapaknya tidak setuju, itu biasanya lebih kuat ikatannya. Mari kita lawan bersama, itu bapaknya lebih kuat. Tapi dibiarin aja, gegeran dewe mesti. Kayak cerita Romeo and Juliet itu menurut saya keliru kalau ditentang oleh bapaknya. Kalau bapaknya gak setuju, biarin aja, nanti mesti gegeran dewe. Kayak anak sekarang kan gitu, pacaran ben-benan nanti lah gegeran dewe. Seandainya nikah kan nanti ya mesti gegeran dewe, ngurusi anak gegeran, nyari kerjaan gegeran, nyari itu gegeran. Itu hubungan aku dan kamu. Makanya sekarang artis-artis itu kan gampang cerai karena aku dan kamu saling mengobjekkan. Begitu yang satu merasa tidak bisa menaklukkan atau yang satu merasa tidak cocok ya terus cerai. Alasan cerai kan simpel, tidak cocok lagi. Iya kan? Itu kenapa? Itu pertarungan untuk saling mengobjekkannya tidak sukses. Masing-masing ingin menang. Oke, jadi itu Sartre. Ternyata kita itu absurd. Kita baru berfungsi kalau ada musuh bersama. Kemarin itu ada yang demo bareng-bareng ke Jakarta itu. Kenapa bisa kompak? Ada musuh bersamanya. Sekarang musuh bersamanya hilang. Tidak ada kita lagi. Ada yang diriin partai. Sekarang mulai gegeran. Terus tidak setuju. Bukan saya yang bikin partai itu. Tapi grup sana. Ini ada yang bela konglomerat. Wah itu tidak cocok. Bilang gegeran dewe. Kenapa? Musuh bersamanya sudah hilang. Kitanya tidak ada lagi sudah. Yang ada aku dan kamu sekarang. Nah itu fenomenologi kebencian. Jadi Sartre ini kayak Thomas Hobbes yang bilang bahwa fitrahnya manusia itu negatif. Manusia itu selalu ingin memangsa yang lain. Jadi kalau dibiarin tanpa aturan ya hasilnya mesti kacau.
Kalau tidak percaya, sekarang hapus semua undang-undang, hapus semua aturan, besok mesti rusak. Contohnya, gampang wis, jalan itu, semua lampu merah dibuang, semua aturan dibebaskan. Terserah mau mengemudi satu arah, dua arah, sak karepmu. Besok bubar itu jalan-jalan itu. Jangan dikira. Iya, kenapa? Katanya Thomas Hobbes, ya memang dasarnya manusia itu negatif, sak karepe dhewe. Pengen selalu mengalahkan yang lain, lebih enak dari yang lain, lebih unggul dari yang lain. Oke. Itu fenomenologi kebencian. Terus ada teori kebencian. Ini nanti ngomong variabel-variabelnya benci. Namanya duplex theory of hatred. Yang punya teori Steinberg dari buku Psychology of Hate. Jadi silahkan dicari bukunya, dibaca. Ya nanti beberapa saya sebut di awal itu. Misalnya kebencian itu secara psikologis berhubungan dengan cinta, bukan lawan dari cinta. Karena lawannya cinta itu bukan benci tapi abai, cuek. Ya, cinta itu bukan lawannya benci. Orang benci sama orang cinta itu sama-sama perhatian. Sama-sama mikir. Meskipun dalam bentuk yang berkebalikan. Apa yang berkebalikan? Itu loh 3 hal itu. Yang pertama intimasi, yang kedua passion, yang ketiga komitmen. Orang yang benci itu berarti intimasinya lenyap, passionnya lenyap, komitmennya lenyap. Kebalikannya kalau orang yang cinta itu dia intim, passion, dan komitmen. Hilang salah satu yang ada kebencian. Kalau intimasinya hilang, nggak dekat lagi, yang lahir enggan, males ketemu. Kalau ketemu mesti gegeran. Sudah muak, sudah sebel, nah itu intimasinya hilang. Itu tanda-tanda benci pasti. Atau passionnya hilang. Kalau passionnya hilang itu alternatifnya 2, takut atau marah. Sudah nggak ada rasa lagi sudah. Itu passionnya hilang berarti. Sudah nggak mau lagi, deket aja ndak. Passionnya hilang. Dan yang ketiga, komitmennya hilang. Ketika komitmen hilang itu berarti apa ya tadi? Ada devaluasi dan reduksi. Reduksi itu biasanya orang tidak dilihat lagi secara utuh, hanya dilihat faktor salah dan jeleknya saja. Jadi cirinya benci dan cinta itu mirip. Makanya duplex theory of hatred. Kuncinya ada di 3 kalimat. Intimasi, passion, dan komitmen. Dekat, ada rasanya, dan punya komitmen. Ini namanya cinta. Tidak dekat, tidak ada rasanya, nggak ngefek sama sekali, dan tidak ada komitmen. Itu berarti kita sedang membenci sesuatu. Tidak ada komitmen itu, tidak ingin sesuatu, tidak menargetkan apa-apa pada objek yang sedang dibahas. Itu berarti tidak ada hubungannya sama kita, itu alamat benci. Oke, itu duplex theory of hatred. Jadi ternyata benci dan cinta itu kayak sisi dari mata koin yang sama. Jadi jangan salah, makanya dari cinta untuk jadi benci itu dekat. Dari benci untuk jadi cinta itu juga dekat. Tinggal nambahi kata tidak. Ya kan? Tidak intim, tidak ada rasa, dan tidak punya komitmen apa-apa. Oke, terus ada lagi pengembangan dari benci. Kalau ini sudah masuk ke ranah hukum biasanya. Karena tadi ada dari tidak suka jadi benci. Terus kebencian itu
ketika diekspresikan dan ekspresinya dalam wilayah yang melanggar hukum, itulah namanya hate crime. Tindakan kejahatan terhadap orang, properti, organisasi yang dasarnya benci. Biasanya didasarkan pada identifikasi asal-usulnya. Dasarnya prasangka. Kayak tadi loh. Oh, kalau kelompok ini itu mesti sesat, kita basmi saja. Pembasmian itu namanya hate crime. Oh, kalau kelompok itu sukanya bid'ah, itu harus kita musnahkan, itu namanya hate crime. Kita pukuli saja, itu hate crime. Kejahatan yang didasarkan pada kebencian, asal-usul, itu hate crime. Ada beberapa teori tentang hate crime. Yang pertama, strain teori. Ini gampang. Kalau strain teori itu, kenapa orang benci pada kelompok yang lain? Itu karena orang merasa terancam stabilitas sosial, ekonomi, politiknya. Strain itu artinya ketegangan. Teori ketegangan. Jadi sebenarnya kata teori ini, orang itu ndak membenci orangnya, ndak membenci kelompoknya, ndak membenci grupnya. Cuma dia khawatir dan takut kemapanan ekonomi, kemapanan sosial, kemapanan politiknya terganggu. Contohnya, saya kasih contoh yang orang Afrika yang di Amerika, Afro-Amerika. Itu kan dulu mereka pendatang. Awalnya budak. Sampai hari ini mereka sering sekali mengalami diskriminasi oleh mayoritas. Sebenarnya loh, orang Amerika plural gitu loh, kok masih bisa diskriminasi. Karena memang bukan bedanya yang bikin mereka benci, tapi ketakutan bahwa jangan-jangan orang-orang ini nanti merebut sumber daya, merebut kemapanan, stabilitas ekonomi yang sekarang saya rasakan. Kita sudah enak-enak ya sekarang. Nanti kalau mereka datang, jangan-jangan pos-pos penting ditempati oleh mereka. Itu takut. Kita sekarang yang mayoritas ya, kalau kita biarkan yang minoritas berkembang, jangan-jangan posisi kita terancam nanti. Kayak zaman Nabi dulu loh. Nabi itu dulu awalnya kan minoritas di kalangan masyarakat Arab. Para kafir Quraisy itu sebenarnya tahu yang dibawa Muhammad itu kemungkinan benar memang. Cuma kalau tak terima minoritas Muhammad dan para sahabatnya, jangan-jangan kemapanan ekonomi kita, kemapanan politik sosial kita terusik oleh kehadiran Muhammad. Kita nanti nggak jadi pionir lagi, nggak jadi orang besar lagi, nggak jadi tokoh lagi. Itu namanya strain teori, teori ketegangan. Takut kalau yang minoritas ini mengganggu stabilitas yang mayoritas. Ya contohnya banyak, kalian bisa ngambil contoh macam-macam. Namanya strain teori. Jadi kekhawatiran minoritas, kekhawatiran mayoritas kalau yang minoritas mengganggu stabilitas, kemapanan mereka. Itu namanya strain teori. Contohnya banyak hari ini, tinggal kamu ganti variabel-variabelnya. Oke, terus